Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli dan kali ini di depan saya sudah ada GWM Ora 03. Nah, mau tahu gimana spesifikasi dan kelebihan dari mobil ini? Saksikan terus videonya ya. Oke, sekarang kita lihat dari tampilan eksterior dulu teman-teman nih. Nah, kalau dilihat nih tampilan eksteriornya emang kelihatan dia retro tapi ada unsur modern ya, kelihatan dari lampu utamanya nih, dia yang sudah pakai full proyektor, LED proyektor, dan ada di sekitar tuh ada DRL nih yang nyala nih. Ini karena siang jadi nggak terlalu kelihatan. Terus di bagian depan karena dia mobil listrik ya, jadi udah pasti ketutup, nggak ada grill yang kebuka. Di sini ada logonya Ora dan di sini ada kamera depan. Nah, sebagai informasi, mobil ini tuh punya fitur kamera 360 derajat, teman-teman. Sekarang kita bahas ke bagian samping. Yang paling mencolok ada ini nih teman-teman. Tuh, peleknya dia pakai ring 18 dengan desain yang retro ya. Dia pelang 5, finishingnya silver dan juga ada abu-abu di bagian tengah. Dia itu pakai bannya ukuran 215/50 ring 18. Terus lanjut ke samping, di sini ada spion yang sudah pakai ada lampu sen LED-nya. Terus juga ada kamera 360 derajat nih. Ini untuk bagian samping teman-teman. Tuh, dari samping itu tampilannya cakep banget ya. Apalagi warna putih ini nih. Dia itu punya roofnya tuh beda warna tuh teman-teman. Jadi di sini warnanya hitam, bagian bawah bodinya full putih. Gitu, cakep ya. Retro banget tuh desain velgnya tuh. Oke teman-teman, sebelum kita ke bagian belakang kita cek dulu di sini. Dia tuh sisi kiri depan dia berguna sebagai port charger ya, jadi tinggal dibuka aja. Nah, ini dia udah pakai model CCS2 tuh teman-teman. Kalau kelihatan, cek lagi. Jadi pengecasannya dari 30% ke 80% tuh hanya sekitar 40 menit aja teman-teman. Sekarang baru kita bahas ke bagian buritan. Tuh, cakep ya buritannya GWM Ora 03. Jadi ngebulet banget tuh dari depan sampai belakang tuh ngebulet. Jadi kesan retronya kuat banget. Nah teman-teman, jadi di buritannya GWM Ora 03 itu ada spoiler ya. Di sini spoilernya senada dengan bodi atas berwarna hitam, jadi kelihatan slick kayak di belakangnya. Terus di bawah sini ada ngumpet nih dia nih, ada ngumpet lampu rem ketiga atau third brake lamp. Nah, karena kacanya kecil, jadi dia nggak dibekali dengan wiper belakang. Tapi masih visibilitasnya masih oke kok teman-teman. Terus di bawah sini yang paling unik nih, dia ada lampu kayak stop lamp gitu ya di sini. DRL memanjang, tapi ini di kaca teman-teman, bukan di bodi belakang. Jadi unik banget. Ke bawahnya di sini ada logo GWM ya, GWM, dan di sini ada Ora 03. Nah, di bawah sini masih ada lampu sen nih teman-teman. Jadi lampu sennya di sini dan lampu mundur di sini. Di bawah sini juga masih ada tuh rear fog lampnya di bawah tengah. Nih teman-teman. Nah, ini bagian belakang masih ada kamera. Jadi udah lengkap ya kameranya. Depan, belakang, kanan, kiri. Karena ini mengusung kamera 360 derajat. Tuh, cakep ya bagian belakangnya teman-teman ya. Dia nggak bulet. Jadi dari depan tuh desainnya nyambung gitu. Retro modernnya tetap terasa di segala sisi dari GWM Ora 03. Untuk bagasinya dia bukaannya masih manual teman-teman. Jadi kita buka ya di bawah sini. Ini di bawah sini. Kita buka. Oke, jadi kayak gini tampilan bagasinya teman-teman. Kita cek ada apa sih di bagasinya. Nah, untuk ukuran bagasinya sendiri memang nggak terlalu besar ya teman-teman. Cuman dia masuk ke dalam gini nih. Dia masuk ke dalam, jadi agak lumayan lah untuk menambah ruang ya, ruang untuk menyimpan barang. Ada lampunya di sini, satu sisi. Dan ini bisa dibuka, bawahnya kita tarik. Nah, di sini ada charger dan juga ada perlengkapan untuk mengisi angin ban ya, atau menambal ban kalau dalam keadaan darurat. Itu teman-teman. Nah tentunya kalau pengen ruang bagasi lebih lebar pasti dia harus penutup 2 jok baris di belakangnya ini. Nah ini juga tertutup juga nih, jadi lebih private loh dari belakang, nggak kelihatan kalau kita intip dari kaca belakang. Oke.
gitu teman-teman. Sekarang kita akan bahas interior dari GWM Ora 03 ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di interior dari GWM Ora 03. Nah, yang saya notice nih pertama kali masuk ke sini adalah setirnya ukurannya cukup gede ya untuk mobil hatchback ini. Terus dia modelnya bulat biasa ya, nggak bentuk aneh-aneh kayak mobil listrik kebanyakan gitu. Nah, di sini juga tombolnya banyak nih. Saya suka nih untuk pengaturan berbagai mode di sini bisa nih. Mulai dari pengaturan kamera parkir di sini, volume, menerima telepon, dan juga mengganti lagu dan mengganti mode di audio gitu teman-teman. Nah, terus di layarnya depan dia kelihatan terintegrasi ya, dia nyambung. Dia ukurannya tuh untuk head unit 10,25 inci dan juga untuk panel instrumennya dia 7 inci. Jadi totalnya 17,25 inci sepanjang ini nih. Nah, untuk head unitnya sendiri dia tuh udah terkoneksi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto teman-teman. Tapi pengaturan AC-nya di sini masih lewat layar ya kebanyakan mostly. Jadi pengaturan suhu tuh masih lewat layar, kekencangan dari fan-nya juga lewat layar. Walaupun di bawahnya ini ada tombol fisik nih teman-teman kalau kita lihat. Nih ke bawah sini teman-teman kita lihat. Nah ini ada tombol fisik untuk on off AC nih. Keren sih, tombolnya klasik ya. Dengan finishing warna chrome gini nih, model-model klasik. Jadi menambah kesan retro di interior. Terus di sini ada tombol hazard. Dan kita ke bawah lagi teman-teman. Di sini ada 2 buah port USB yang tipe biasa ya, ini bukan Type-C ya. Jadi untuk pengecasan dilakukan lewat 2 port ini. Terus ada juga port charging lighter di sini 1. Jadi kalau teman-teman kurang dengan 2 ini bisa pakai tambahan di sini. Gitu teman-teman. Ke bawahnya lagi ada cup holder nih teman-teman. Ada 2 buah cup holder di sini. Terus ini juga ada kompartemen penyimpanan untuk naruh handphone atau barang-barang yang kecil lainnya. Nah, lanjut ke sini teman-teman. Ini unik banget nih dia. Dia untuk personnelingnya ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini nggak ada huruf P. Jadi emang mobil ini tuh nggak dilengkapi dengan fitur transmisi parkir ya. Jadi pilihannya cuma mundur, netral, sama drive atau maju. Nah, tujuannya untuk memudahkan saat mobil ini parkir secara paralel teman-teman. Jadi bisa didorong lah gitu mobilnya. Tapi kalau kita lagi parkir, kita lagi jalan atau lagi parkir gitu ya, amannya kita tetap di N, terus kita tarik nih si handbrake-nya, electric parking brake-nya kita tarik, dan kalau jalan kita aktifin fitur auto hold di sini teman-teman. Nah kita lanjut ke sebelah sini nih teman-teman. Oke, di sebelah kanan sini ada beberapa tombol nih teman-teman. Nah ini tombol untuk mengganti mode berkendara ya. Jadi dia tuh ada 4, ada Eco Mode, ada Auto Mode, ada Normal Mode, Sport Mode gitu. Jadi bisa sesuaikan dengan preferensi teman-teman. Walaupun saya beberapa kali nyalain mobil ini tuh langsung masuk otomatis ke mode Eco. Jadi kita ganti sambil jalan aja. Nah di sebelah tombol mode, di sebelahnya ini ada tombol pengaturan ketinggian lampu nih, headlamp. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau misalkan lagi bawa penumpang banyak di belakang, tentunya mobil akan jadi dongak ya depannya ya. Jadi lampunya tuh mesti dipendekin lagi. Nah ini bisa diatur lewat sini. Di sebelahnya ada traction control on off. Terus di sini untuk mematikan power dari mobil listrik ini. Jadi saya sih berapa hari ini kalau pakai mobil ini, setiap keluar saya selalu matikan di sini nih, baru kita keluar. Nah yang saya suka di sini juga nih pengaturan spion ya. Nah ini kan kebanyakan mobil Cina pengaturan spionnya itu udah dari layar ya, full dari layar, dan yang mana itu nggak praktis kalau kita lagi di jalan. Kalau ini masih pakai tombol fisik untuk pengaturan sampai pelipatan spion. Cakepnya. Oh iya, dia juga udah full soft touch nih teman-teman. Tuh, ini udah jahitannya juga jahitan asli nih. Jadi terasa banget premiumnya. Nah, tadi di sini bagian konsol tengah teman-teman, selain ada transmisi dan electric parking brake juga fitur auto hold, ada juga wireless charger nih teman-teman. Jadi kita tinggal taruh handphone aja di sini. Nah, dia akan mulai ngecas. Terus di sebelah ada kompartemen kecil
Dan kalau masih kurang, ada lagi kompartemen tambahan di balik armrest. Ini dia cukup dalam sih, tapi nggak terlalu lebar ya. Jadi nggak bisa terlalu besar gitu barangnya. Itu teman-teman. Sekarang kita bahas fitur yang saya suka lagi dari interior GWM Ora 03. Nah, fitur lainnya yang saya suka dari interior GWM Ora 03 teman-teman, dia tuh punya tempat kacamata di sini satu, dan di belakangnya ini nih ada 2 tombol untuk membuka sunshade dan juga sunroof. Jarang banget kan mobil hatchback dengan ukuran ini di segmennya yang pakai sunroof. Yang kita buka ya sekarang sunshade-nya ya. Tuh. Ih, cakep ya. Langsung terasa lega gitu. Dia sunroof-nya gede juga ya. Kita buka sekarang sunroof-nya teman-teman. Tuh. Nah, jadi kan memberikan kesan yang lebih lega di interior sekaligus menambah nilai premium di mobil ini teman-teman. Cakep ya, kita tutup lagi sekarang. Oke teman-teman, sekarang kita cek bangku baris kedua dari GWM Ora 03. Nah, di sini teman-teman, jarak legroomnya masih cukup lega ya. Ini posisi berkendara saya, tadi masih sisa 4-5 jari. Terus dia juga ada aksen di sini nih. Aksen jahitan asli di sini sama kayak di depan. Tuh, di sini soft touch semua ya. Jadi memberikan kesan yang premium di interior GWM Ora 03. Nah, untuk penumpang baris kedua ya, dia cuma dapat 1 buah port USB yang tipe biasa, ini bukan yang Type-C. Terus ada kompartemen lain di belakang sini, standar ya, seperti di mobil-mobil lain. Dan juga di tengah ada armrest dengan 2 buah cup holder nih teman-teman. Tuh, yang tentunya bisa dilipat kalau kita mengisi mobil ini dengan 5 orang. Nah, walaupun tadi bagian legroomnya masih cukup lega, tapi untuk headroom buat saya ini masih cukup sempit ya. Dia sekitar sisa 1 atau 2 jari dari tinggi saya yang 181 cm. Oke, sekarang kita coba nyetir GWM Ora 03. Jadi, saya tuh udah nyetir mobil ini selama beberapa hari ya teman-teman. Dan dia, yang saya rasakan sih emang feel berkendara itu mirip-mirip lah sama mobil listrik lain. Dengan tenaga yang sudah pastinya mumpuni untuk di dalam perkotaan. Jarak tempuhnya juga lumayan oke nih teman-teman. Dia 400 km dan ngecasnya udah cepet, udah pakai CCS 2 kan ya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, dari 30% ke 80% itu sekitar setengah jam sampai 40 menit aja. Nah, mode berkendara juga banyak teman-teman. Jadi, ada eco, ada auto, normal, dan juga sport. Yang tentunya membedakan dari cara akselerasinya ya. Kalau yang sport tuh akselerasinya lebih instan dibandingin mode lainnya. Walaupun pas di eco tuh regenerative braking itu agak terasa banget tuh teman-teman. Cukup terasa keras ya dia, jadi kita lepas rem, dia langsung, kita lepas gas, dia langsung ngerem, jadi langsung ke regenerative braking. Untuk bantingan suspensi menurut saya masih standar ya, jadi nggak ada yang spesial dari bantingan suspensinya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu empuk teman-teman. Kemudian untuk head unit nih teman-teman, nah saya ini agak sulit nih untuk koneksi Apple CarPlay di head unit mobil ini. Walaupun di sini udah tertulis ya dia, ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Mungkin perlu, handphone saya mungkin yang perlu diupdate softwarenya. Nah, untuk kekurangannya menurut saya dari mobil ini di bagian interior adalah port USB-nya teman-teman. Jadi port USB-nya tuh dia masih pakai yang lama ya. Yang mana sekarang kebanyakan gadget-gadget terbaru tuh udah pakainya Type-C ya. Jadi kita perlu kabel yang lama gitu untuk
mengecas gadget di mobil ini. Dan udah pasti dia nggak bisa fast charging. Kalau Type-C kan dia bisa fast charging ya untuk smartphone atau ke tab gitu ya. Ini masih pakai model yang lama dan di semua bagian gitu. Jadi nggak ada satupun yang pakai port USB Type-C. Sayang banget sih sebenarnya. Kemudian yang untuk transmisi juga nih teman-teman, transmisi tanpa transmisi parking ya atau P yang nggak ada nih, menurut saya agak bikin kaku juga saat pertama kali mengendarai mobil ini. Jadi saya tuh benar-benar bingung kenapa kok P-nya nggak ada gitu. Dan setelah saya cari tahu memang ternyata GWM tidak membekali mobil ini dengan transmisi parking dan dia lebih ke pilihannya tuh cuman tadi rear mundur, reverse atau mundur, netral dan juga drive atau maju ya. Jadi beberapa kali tuh saya kalau berhenti atau pengen parkir harus saya matikan secara manual dari tombol yang ada di sebelah kanan setir untuk memastikan mobilnya nggak maju mundur gitu ya kalau kita lagi parkir. Walaupun sebelumnya udah saya taruh di netral dan juga saya naikkan si electric parking brake-nya, tapi tetap aja ada rasa was-was lah untuk pertama kali menyetir mobil ini gitu. Oke teman-teman, itu tadi review overheat kali ini soal GWM Ora 03. Jadi di balik tampilannya yang retro modern, mobil ini masih memiliki beberapa kekurangan lah, atau kekurangan minor yang bisa diperbaiki ke depannya mungkin pada seri-seri facelift-nya nanti. Nah, kalau teman-teman suka dengan mobil ini, GWM Ora ditawarkan dengan harga 369 juta on the road Jakarta. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.